ini kan sebuah kerja kreatif Mas Din. Kerja kreatif itu dalam asumsi saya itu kan enggak ada SOP-nya. Sastrawan bilang, itu puisi menggebu-gebu, kok jadi melo kata. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini saya kedatangan dua tamu. Ada dua musisi. Waduh. Oh bukan, mususi. Mususi berat. Ada dua pakar di bidang musikalisasi puisi. Pakar serabut. Ada Mas Mada Suntoro dan juga Cak Rus. Wah, tepuk tangan dong. Ya, sehat Mas. Alhamdulillah pangestunipun Mas Dinu nggih. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman sempat melihat ketika ini ya, apa episodenya Mas Alit ya? Ya. Pong bensin. Sekelebat yang main bass itu ada Mas Mada, terus dan juga ada Cak Rus. Nah, Cak Rus sibuk apa nih? Sibuk ngurusin santren saya. Wah, santren mana Mas? Santren minggir di minggir penyanyi Agus Muafik. Oh, oke. Oh, jenengan? Saya sibuk sambatan Berita Teater. Nggak menjanjikan apa-apa Mas? Enggak menjanjikan. 4 tahun saya di host nggak ada Iya. apa-apa. Kadang hidup tuh enggak perlu janji, Bang. Iya. AdSense saja nggak tekan loh. Wah. Subscriber masih 600. Sing nonton urung 4.000. Yaudah, kita balik lagi ke kita ngomongin soal musikalisasi puisi. Ngomong-ngomong soal musikalisasi puisi, sebenarnya apa sih Mas bedanya antara bermusik biasa dengan musikalisasi puisi? Itu kan sebenarnya musik pun juga kadang-kadang lirik-liriknya kan juga puitis gitu. Apa? Mungkin dari Mas Cak Rus, monggo Cak Rus. Oh dulu. Wah, ayo. Brili, pingso iki angel iki. Permisi dulu. Oke, Aduh, angel. Otodidak gitu ya. Oke. Dianggap akademis itu susah ini. Angel tenan. Ya. Mau jenengan dulu. Musikalisasi puisi. Jadi ini juga pertanyaan Mas Dinu untuk saya. Musikalisasi puisi itu apakah musik yang berangkat dari puisi atau puisi yang kemudian dimusikan atau membaca puisi diiringi musik atau semua musik itu puisi? Nah, ini kan pertanyaan. Kalau lagu, misalkan saya bikin lagu, kan bisa juga saya klaim bahwa lirik saya itu puisi saya kan gitu. Nah, sebenarnya ini dari tema kita sebenarnya perlu kita uraikan bersama-sama. Yang disebut dengan musikalisasi puisi itu yang mana dulu? Kan itu pertanyaan yang itu dulu. Karena ketika saya membuat sebuah musik atau sebuah lagu, saya bisa klaim bahwa lirik saya itu sebuah puisi. Atau ada sebuah standar bahwa musik puisi itu berangkat dari sebuah puisi yang diakui. Nah kan itu pertanyaan. Betul. Karena bisa jadi semua lagu ya, karena lagu dengan musik itu nanti ada perbedaan juga. Betul. Bisa jadi semua lagu itu juga diklaim sebagai musik puisi ketika seorang komposernya itu mengklaim bahwa lirik dia adalah lirik sebuah puisi. Nah, kalau sependek sepengetahuan saya, kemudian saya akan berasumsi bahwa musik puisi itu berangkat dari sebuah puisi yang diakui. Misalkan seorang sastrawan yang karyanya sudah diakui dengan karya-karya sastra atau karya puisinya, kemudian dimusikan, itu akan sangat masuk akal disebut itu sebagai sebuah karya musik puisi. Gitu. Kalau enggak ya blur gitu. Nanti frame-nya blur. Mana yang disebut musik puisi dan lagu pada umumnya itu. Jadi mungkin diskusinya akan menarik Mas kalau arahnya ke situ nanti. Kalau yang selama ini jenengan lakukan memaknai musikalisasi puisi itu biasanya seperti apa Mas? Ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa saya membuat musikalisasi puisi itu biasanya berangkat dari puisi-puisi seorang sastrawan yang memang karyanya itu bahasanya ya sudah banyak orang tahu. Kemudian dia diakui kompetensinya sebagai seorang sastrawan dan lain sebagainya, itu baru masuk akal ketika karya itu kemudian diadopsi menjadi musik puisi. Gitu. Kalau enggak nanti blur Mas. Saya bisa bikin musik tak klaim ini musik puisi, puisi ini sama puisiku dewe kan angel, kan susah. Nah itu yang perlu digarisbawahi mungkin. Mungkin perlu kita ini dulu ya, kita bold dulu kira-kira Ya. mana pemaknaan yang Betul. yang mau akan kita
Kita bahas. Kalau menurut Cak Ros, pripun Cak? Saya kan baru beberapa hari yang lalu di kontak sama Mas Andre. Hari ini saya browsing saya. Browsing apa sih musikali puisi gitu. Ya. Dari beberapa sumber saya yang baca gitu ya, acak aja lah. Sama sebenarnya seperti dibilang tadi. Jadi berangkat dari teks ya. Teks itu adalah puisi. Puisi itu sendiri ya harus karya seorang penyair, gitu. Seorang sastrawan yang diakui karyanya. Bahkan ada juga definisi yang mengatakan itu puisinya harus yang sudah dipublikasikan. Macam-macam definisinya. Yang jelas dia berangkat dari puisi yang tadi itu, yang diakui sebagai sebuah karya puisi, memenuhi kriteria sebagai puisi, dan biasanya kita aku juga begitu pengalaman ngangkat dari karya-karya penyair yang sudah punya nama lah begitu. Berangkatnya di situ. Oke, sekarang mari kita mungkin sementara kita meminjam pemaknaan yang itu ya. Bagaimana ada sebuah puisi yang sudah jadi, kemudian bagaimana teman-teman ini menginterpretasi atau mungkin apapun itu ya, menginterpretasi ataupun mungkin memberikan iringan atau apapun itu dengan ya mungkin biar lebih bisa dinikmati. Nah, kalau proses yang selama ini dilakukan ketika sudah ada puisi yang sudah jadi, bagaimana teman-teman menginterpretasi ataupun membuat komposisi atau gubahan untuk merespon itu? Mungkin dari Cak Ros dulu gitu. Ya standar aja sih biasanya gitu kan. Kita di teater mengenal atau ada benah naskah lah istilahnya gitu. Jadi kita memahami teks dulu, interpretasi atas teks itu, baru kemudian ya berangkat dari teks itu kita punya tafsir gitu lah. Atau ada definisi lain bahwa musikalisasi puisi itu apa ya, cara ungkap ya, cara ungkap musisi atas teks puisi itu ya musikalisasi puisi itu. Cara ungkap kita sebagai musisi ya musikalisasi puisi itu tadi. Interpretasi kita atas teks itu. Memang di awal ya kita coba memahami teks itu ya, saya mungkin yang agak awam tentang puisi segala macam, biasanya ngobrol dulu sama teman-teman yang paham tentang puisi, nanya-nanya gimana gitu ya. Dari beberapa orang kemudian saya coba mengambil cara pandang saya sendiri, kemudian begitu biasanya. Ya. Kalau jenengan pripun Mas? Ini kan sebuah kerja kreatif Mas Din. Kerja kreatif itu dalam asumsi saya itu kan tidak ada SOP-nya. Dalam artian begini, musik puisi ini sesuai dengan pengalaman saya. Misalkan ada seorang sastrawan bikin puisi, kontennya di dalam itu misalkan balada misalnya, kesedihan gitu misalkan. Nah, kesedihan ini kan sangat-sangat abu-abu. Kesedihan dalam bentuk apa? Kesedihan ditinggal pacar sama ditinggal teman, ditinggal orang tua itu kan beda-beda. Jadi ini sangat-sangat kabur menurut saya, nggak ada SOP-nya. Itu satu. Yang kedua, nggak ada SOP-nya. Bikin musik sedih itu caranya gimana? Bikin musik balada itu SOP-nya, A minor, itu nggak ada. Karena ini kerja kreatif. Nah artinya kemampuan seorang musisi atau seorang komposer atau seorang penggarap musik itu adalah menggali sebanyak-banyaknya referensi dan pengerasaan. Jadi kalau saya dalam proses membuat musik puisi, interpretasi saya harus insu dulu sama puisi ini. Ya walaupun nanti pasti berbeda toh, pandangan point of view-nya antara si sastrawan dengan saya itu kan pasti berbeda. Tapi paling enggak ada benang merahnya sedikit. Nah karena ya itu tadi kalau balik seperti yang saya katakan di depan tadi, kerja kreatif itu hampir enggak ada SOP-nya. Jadi enggak ada caranya, enggak ada how to make a ballad music itu enggak ada. Cara membuat musik sedih, cara membuat musik bahagia. Kalau awam itu pasti bilang gini, musik bahagia itu mayor, musik sedih itu minor. Belum tentu, belum tentu juga. Bisa jadi dimulai dari minor jadi bahagia atau sebaliknya itu bisa aja terjadi. Nah jadi pemahaman kemampuan seorang komposer itu harus dalam. Nah, menggali perasaan, menggali referensi, menggali wacana, menggali gagasan dan lain sebagainya itu harus utuh dalam melihat. Nah nanti sambungannya juga kalau kita perlebar lagi membuat musik teater atau musik film juga sambungannya akan ke situ. Jadi pemahaman kita dalam pengadeganan, puisi itu kan juga sebenarnya pengadeganan dalam bentuk tekstual kan. Nah itu kan juga butuh
pandangan seorang musisi dalam merasakan apa yang terjadi di dalam teks itu gitu. Nah ini kalau ditanya caranya gimana, sebenarnya tidak ada caranya Mas. Tapi saya bisa menceritakan melalui pengalaman. Jadi misalkan saya pernah bikin musikalisasi puisi itu, puisinya saya promosi ya gitu. Musiknya puisinya Sapardi Djoko Damono itu sementara kita saling berbisik itu kalau tidak salah ditulis tahun 66 itu. Itu saya buat musiknya dan saya up juga di YouTube saya Mada Suntoro. Teman-teman boleh boleh report, boleh. Waduh, jangan subscribe aja tapi report ya. Tidak report. Subscribe terus report, unlike. Waduh, bahaya ini nyemplung lagi. Gimana Mas? Berita teater mengakomodasi. Loh, ini namanya juxtaposisi Mas. Memancing dengan cara yang berbeda. Nah, itu kalau balik di sementara kita sering berbisik, saya melihat kondisi sosiologisnya. Jadi tahun 66 itu apa yang terjadi? Pada dimensi pada era itu tuh apa yang terjadi, apa yang dialami oleh sastrawan itu. Ada gejolak sosial apa, ada gejolak cinta apa. Gaya bercintanya dengan kita kan beda. Gaya patah hatinya juga beda. Jadi butuh seorang musisi untuk masuk dalam dimensi itu. Nah, caranya bagaimana ya? Banyak membaca referensi, banyak mengulik referensi, banyak mengulik wacana biar kita incu masuk dalam itu. Nah, begitu pula dalam bentuk-bentuk teks yang lain. Prosa-prosa yang lain, entah itu naskah teater atau naskah-naskah yang lain, saya rasa musisi butuh untuk masuk secara utuh di dalam teks itu. Wah, luar biasa. Ternyata ini ya, saya baru kepikiran karena saya juga pernah beberapa kali berproses sama teman-teman pemusik, khususnya pemusik ini ya, musikalisasi puisi atau musikalisasi teater itu memang seringkali jatuhnya klise karena apalagi ada yang disebut dengan musik teater, itu kan khas tuh kadang-kadang kita bisa, oh ini teater banget. Pun juga ketika menerjemahkan sebuah puisi itu, ternyata memang perlu penggalian, yaitu seperti pemanaut, ternyata puisi ini dibuat tahun segini, bagaimana relasi antar manusia, cara mencintai, cara berkomunikasi itu juga berbeda. Nah bahkan gini Mas Dunis, mohon maaf saya potong. Dalam prosa maupun teater atau dalam bentuk-bentuk teks maupun pengadeganan lain-lainnya itu lebih penting mana, bunyi atau musik? Kira-kira dalam pengadeganan, dalam teater, dalam puisi, dalam berbagai macam bentuk musik yang difungsikan dalam teater atau puisi itu lebih penting bunyi atau musiknya? Kalau aku biasanya bunyi. Lebih penting bunyinya. Nah, artinya kan ketemu benang merahnya bahwa pendekatan seorang musisi untuk membuat karya di dalam karya teater maupun sastra itu pendekatannya bunyi, bukan musik. Betul. Jadi itu asumsi saya begitu. Karena bunyi memang punya makna yang lebih luas daripada musik ya. Iya, bahkan kata-kata itu kan kadang tidak bisa menyampaikan makna. Betul. Tapi musik atau bunyi itu bisa menyampaikan makna. Misalnya gini, Mas Dinu ngongkon aku tuku rokok neng aku males. Itu jawabanku kan nggak pakai kata-kata. Ini bunyi kan? Bunyi itu bisa mendeliver makna. Kata-kata itu belum tentu. Bukan tidak loh Mas, tapi belum tentu. Maka pendekatan paling intim seorang musisi itu bukan musiknya, tetapi bunyinya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman jenengan berdua ini, pernah nggak ketika jenengan menerjemahkan puisi dengan cara pendekatan bunyi atau musik yang kira-kira itu nggak cocok dengan sastrawannya? Wah, maksudku nggak kayak gitu ya. Nah, gitu. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Monggo. Pernah dan sering. Oh, gimana tuh Mas? Pernah dan sering gitu. Cuman saya agak bahagia di forum malam ini karena ada akademisi itu. Akademisi ya. Angel dicap. Sering Mas, sering bahkan gitu. Kita kan punya cara pandang sendiri ya atas teks itu. Sering saya dikomplain tuh. Apalagi di awal-awal baru belajar bikin gitu. Misalnya ada sastrawan bilang, itu puisi menggebu-gebu, kok jadi melo katanya. Gitu. Karena saya lagi belajar kan, saya pikir mungkin saya kurang paham gitu ya, karena baru belajar kan begitu. Selama saya akhirnya begitu. Sama sebenarnya kita punya pandangan gitu. Saya kan punya cara ya, punya cara gitu. Artinya kita kan ya punya cara untuk interpretasi itu teks itu ya. Ya, cara kita begitu, terus mau apa kan begitu, bisa aja kita bilang begitu itu ya. Itu sudah sah saya pikir begitu. Apalagi saya yang golongan yang otodidak ini ya, wah kita kan nggak punya rambu-rambu Mas. Betul.
Ya, yang dari akademisi aja dia bilang, oh itu nggak ada SOP-nya. Apalagi kita yang otodidak ini, Mas. Iya, nggak ada lampu merahnya, Iya. tulisan kiri sekarang nggak ada. Saya otomotif, Mas. Iya, tabrak aja terus. Betul, betul. Nah, itu. Selama ini memang sering, Mas, beberapa kali saya begitu di awal-awal ya. Sampai sekarang juga masih banyak. Tapi kita cuek aja. Iya toh, tugas kita itu kan berkarya aja. Betul, betul, betul. Selesai lah. Lagi pula juga proses interpretasi itu kan pasti tidak bisa terbatasi. Iya. Kalau jangan Karena juga begini, Mas. gimana? Itu kan ada dua disiplin ilmu gitu ya. Sastra dan musik. Musik. Nah, gitu. Saya juga akhirnya saya pernah tabrakan juga sekalian. Dia protes. Saya bilang, sekarang musiknya yang seperti apa? Saya bilang. Dia juga nggak bisa jawab ternyata. Karena dia juga nggak paham musik gitu. Betul. Nah, artinya komunikasinya juga nggak nyambung sebenarnya begitu ya. Nah, gitu. Saya kadang ngontak begitu. Kalau emang cara saya itu salah, kira-kira yang benar kayak apa saya bilang. Saya kasih dia gitar, nggak bunyi itu gitar gitu. Nah itu, artinya kan kita punya punya cara sendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tetap karena itu dua disiplin ilmu, maka kita harus punya pemahaman yang cukup akan sastra, kita juga punya pemahaman yang cukup akan musik. Betul. Untuk mengawinkan dua disiplin ilmu ya dengan tentunya dengan cara masing-masing gitu. Mungkin begitu.